Segel kekaisaran yang dulu menguasai dunia, kini hanyalah batu rongsok yang dihina semua orang. Dibuang di jalan pun tak ada yang melirik. Di dunia ini, saat mencapai usia 16 tahun, semua orang membangkitkan simbol militer untuk memanggil pasukan tempur. Ada yang diberkati dengan simbol malaikat. Hanya dengan satu pikiran, malaikat bersayap 8 muncul menyucikan dunia. Sementara yang lain membangkitkan simbol naga. Pemimpin sejuta naga menaklukkan bintang-bintang di luar angkasa. Tapi aku, justru membangkitkan sesuatu yang berbeda. Simbol takdir agung, segel kekaisaran. Namun, aku tak mampu memanggil satupun prajurit. Aku pun jadi bahan tertawaan. Di Akademi Perang Kedua, hari ini adalah momen ujian pertama bagi para siswa baru. Cahaya memindai seluruh ruangan, dan seketika informasi milikku terpampang nyata di layar besar. Tipe pasukan, infanteri manusia langka. Jumlah pasukan, 0. Level Panglima Perang, 1. Evaluasi keseluruhan. Hasil ujian, gagal total. Liu Yun, simbol kemanusiaan tingkat langka, namun tanpa unit tempur yang mumpuni. Level Komandan, 1. Evaluasi, sangat rendah. Hasil tidak memuaskan. Pengumuman itu langsung memicu gelombang ejekan. Sungguh memalukan. Simbol tingkat langka tapi bahkan tak bisa lulus evaluasi bulanan, tawa mereka pecah. Padahal saat pendaftaran dulu, Liu Yun adalah sosok jenius yang paling mencolok di antara semuanya. Siapa sangka dia hanya membangkitkan simbol sampah. Sepertinya kutukan kelemahan unit manusia itu nyata. Takdir lemah pasukan manusia takkan pernah berubah. Seorang profesor parubaya menatapku penuh iba. Simpan simbolmu, ucapnya pelan. Masih ada 1 minggu sebelum evaluasi tengah semester dimulai. Masih ada harapan. Saat aku hendak pergi, seorang gadis tinggi dengan rok anggun melangkah maju ke atas panggung. Suara jernihnya bergema di telingaku saat dia mendekat. Liu Yun, jangan pernah lupakan janji dan kesepakatan kita. Jika kau menyerah sekarang, aku akan membencimu selamanya. Ling Shui pun berbalik menuju alat penguji. Jemari lantiknya membentuk segel indah. Sehelai bulu putih muncul dan jatuh perlahan ke dalam mesin deteksi. Seketika, mesin itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan mata. Di saat yang bersamaan, suara lantang profesor menggema. Ling Shui, simbol malaikat tingkat langka. Jumlah unit, 15. Level Master Unit, 9. Evaluasi, sempurna. Seluruh siswa di bawah panggung langsung gempar seketika. Sepertinya Dewi Malaikat Ling Shui dari Akademi Kedua memang tak tertandingi oleh siapapun. Kekuatannya setara dengan penyihir mekanik yang legendaris dari Akademi Perang Pertama. Berapa banyak prajurit malaikat yang bisa dia panggil? Apakah levelnya akan menembus batas tingkat 10? Namun, aku tak peduli pada hasil Ling Shui. Langkahku sudah sampai di depan gudang senjata Akademi. Kekek, aku datang untuk mengambil jatah batu energi. Seruku. Kau lagi, bocah nakal Liu Yun? Sahut kakek tua itu. Jika tak salah, ini terakhir kalinya kau mendapat bantuan khusus. Jika kau masih gagal memanggil pasukan, kau akan didepak dari akademi ini selamanya. Lebih baik berhenti berjuang, aku sudah tua tapi masih punya pabrik. Kau mau kerja di sana saja? Tanyanya. Tidak perlu, kakek Chen. Terima kasih atas tawarannya. Aku memotong bicaranya dengan tegas. Aku yakin, masih ada satu kesempatan terakhir bagiku untuk bangkit. Kakek di balik meja hitam itu tertawa kecil. Bagus, bocah. Datanglah padaku seminggu lagi saat kau menangis. Sambil berujar demikian, tangan keriput sang tetua mendarat di atas meja batu hitam yang dingin. 3 butir batu berkilau dengan cahaya perak lembut tiba-tiba muncul dan melayang secara misterius. Kuambil ketiga batu itu, lalu membungkuk hormat sebelum melangkah pergi meninggalkan ruangan yang remang tersebut. Menatap punggung pemuda itu yang kian menjauh, sang tetua menghela napas panjang penuh makna. Apa menurutmu dia masih punya harapan? Tiba-tiba, meja batu hitam di depannya mengeluarkan suara dentuman keras. Harapannya tipis, aku sama sekali tak merasakan aura dari segel giok itu. Mendengar itu, sang kakek menggebrak meja. Dia bangkit berdiri sambil meregangkan otot-ototnya yang kaku. Panggil si bodoh di depan pintu itu sekarang. Ayo kita bersenang-senang di lembah iblis. Hari itu, gerbang gudang senjata Akademi Perang Kedua tertutup rapat. Batu hitam raksasa yang biasanya berjaga di depan pintu pun lenyap tanpa jejak secara misterius. Para siswa sudah lama tidak terkejut dengan kejadian aneh seperti ini. Sementara itu, di tempat lain, sesampainya di asrama, kuletakkan segel kekaisaran itu di atas meja. Dengan perasaan berdebar, aku mengeluarkan 3 batu energi perak yang berkilau. Masing-masing batu ini menyimpan 100 poin energi murni di dalamnya. Seorang master prajurit sanggup membuat simbolnya menyerap energi murni setelah proses kebangkitan yang ajaib. Begitulah cara membuka ruang militer dan memanggil pasukan. Biasanya hanya butuh 1 kristal energi saja. 1 kristal harusnya cukup, tapi segel nasional milikku ini sudah menelan 9 kristal tanpa hasil apapun. Belum ada tanda-tanda ruang militer akan terbuka, padahal ujian Akademi Perang tinggal 1 minggu lagi. Jika aku gagal dalam ujian tengah semester di Akademi Perang Kedua ini, aku akan langsung dikeluarkan. Waktuku hampir habis, segalanya bergantung pada kesempatan terakhir ini. Aku pun menelan ludah dengan sangat cemas. Perlahan kudekatkan batu energi ke segel kekaisaran. Tiba-tiba terdengar suara berdengung dan pergelangan tanganku terasa ringan. Kristal energi itu lenyap seketika, sementara segel nasional di atas meja hanya memancarkan cahaya redup yang tipis. Sesaat segel itu kembali kusam dan membuatku putus asa,
Namun detik berikutnya, cahaya emas menyilaukan meledak hebat. Di depan mataku, suara yang telah lama kunantikan akhirnya bergema sangat keras di dalam kesadaranku. Ruang Master Prajurit berhasil dibuka. Terdeteksi simbol prajurit unik dengan tingkatan level dewa yang sangat legendaris. Sinkronisasi dengan sistem penguasa perang terkuat berhasil. Memulai proses ekstraksi bakat yang paling sesuai untukmu. Selamat. Anda mendapatkan bakat ilahi tersembunyi yang sangat unik, mandat langit level 1. Selamat. Anda memperoleh bakat pasif unik, keabadian kekal. Kata-kata itu seketika membuat sekujur tubuhku merinding hebat. Aku segera memeriksa antarmuka master prajuritku. Sayangnya, sistem ini tidak meningkatkan atribut dasar milikku secara langsung. Statusku masih di angka 10 poin yang menyedihkan, tapi deretan skill yang muncul membuat napas tempoku memburu. Mandat langit level 1. Seluruh atribut prajurit dari segel kekaisaran akan menerima bonus 10 kali lipat. Keabadian kekal. Semua kerusakan yang diterima master prajurit akan sepenuhnya ditanggung oleh pasukan yang dipanggil. Aura dingin jiwa level 1. Gunakan otoritas kaisar untuk mengintimidasi lawan berdasarkan kekuatan mental dan level skill. Memanggil satu prajurit manusia level 1 secara acak. Hasil, satu prajurit manusia dengan tingkatan besi hitam. Tingkatan dimulai dari besi hitam, perunggu, perak, emas, berlian, legendaris, hingga level dewa yang tertinggi. Peluang tingkat tinggi bisa ditingkatkan seiring level skill. Aku pun menatap detail kemampuan ini dengan saksama. Bulu kuduku berdiri, mandat langit benar-benar mampu membuat pasukan yang kupanggil memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Bayangkan, efek skill ini naik 10 kali lipat meski baru level 1. Kekuatannya akan jauh lebih mengerikan. Dan satu-satunya kemampuan yang tidak bisa ditingkatkan adalah keabadian kekal. Ini benar-benar kemampuan yang sangat gila. Artinya, seluruh rasa sakit dan kematian akan dialihkan pada prajuritku. Bukankah itu berarti aku menjadi abadi? Selama pasukanku belum tumbang, aku takkan pernah mati. Jika aku punya ribuan prajurit, siapa yang bisa membunuhku? Skill keabadian dan kemakmuran ini benar-benar layak disebut sebagai kemampuan yang tak terkalahkan di dunia ini. Setelah cukup lama tertegun, aku akhirnya tersadar dan menatap segel kekaisaran di atas meja dengan penuh ambisi. Cahaya redupnya telah hilang, permukaannya kini memancarkan percikan emas yang megah. Tanpa ragu, aku langsung bergerak. Aku mendekatkan batu energi kedua ke arahnya. Segel kekaisaran itu langsung melahap habis kristal energi tersebut. Energi simbol militerku kini terisi penuh 100 poin. Saat itulah aku langsung mengaktifkan skill pemanggilan prajurit. Pusaran hitam muncul tiba-tiba diikuti suara dentuman zirah. Sosok prajurit tangguh dengan pelindung baja pun melangkah keluar. Saat melihat prajurit manusia pertamaku muncul dari dalam pusaran, mataku langsung terbelalak karena sangat tidak percaya. Prajurit besi hitam dari Kinraya. Kekuatan, kelincahan, dan jiwanya berada di angka 150 poin. Aku sangat gembira. Pasukan elit Qin adalah pahlawan legendaris yang pernah menyapu bersih 6 negara di masa lalu. Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa pasukan tangguh manapun takkan berdaya jika berhadapan dengan elit Qin. Teknik tempur pasukan Qi dan kekuatan militer Wei memang sangat tersohor, namun itu semua tidak ada artinya. Di hadapan prajurit besi hitam Kinraya, mereka tidak punya peluang. Ini membuktikan betapa mengerikannya pasukanku sekarang. Atribut dari prajurit elit Kinraya ini benar-benar gila dan berada di luar nalar prajurit tingkat rendah lainnya. Atribut dasar mereka mencapai 150 poin, setara dengan prajurit besi hitam lainnya yang sudah level 5. Aku segera menyadari bahwa kekuatan luar biasa ini adalah hasil dari efek peningkatan 10 kali lipat milikku. Namun, di tengah kegembiraan ini, aku menyadari ada sebuah masalah besar yang harus kuhadapi sekarang. Biaya untuk memanggil satu prajurit besi hitam Qin ini ternyata jauh lebih tinggi daripada unit prajurit biasa. Satu batu energi langsung terkuras habis demi 100 unit energi. Jimat prajurit ini akhirnya telah sepenuhnya pulih. Setiap hari cuma dapat 20 unit saja, jika aku hanya mengandalkan pemulihan, otomatis simbol militer, aku butuh 5 hari penuh untuk bangkit. Memanggil satu prajurit agung Qin saja sulit, belum lagi biaya luka perang. Defisit energi adalah penderitaan abadi bagi setiap lord di medan tempur. Kutatap batu energi terakhir di tanganku sambil tersenyum sangat pahit. Awalnya 3 batu terasa mewah, tapi sekarang itu jauh dari kata cukup. Aku wajib mencari sumber energi baru, dan lolos evaluasi hari ini juga. Jika dikeluarkan, habislah aku. Tanpa ragu, kuserap sisa energi terakhir itu. Sekali lambaian, prajurit agung Qin kedua muncul dari pusaran dimensi gelap. 10 menit berlalu, aku sampai di depan gerbang Dungeon Akademi kedua. Banyak siswa mengantre di 5 gerbang berbeda, namun ada yang aneh. Dungeon pemula kosong melompong. 3 bulan sekolah telah berlalu begitu saja. Siswa lain sudah level 3 ke atas. Monster di sini terlalu lemah. Saat hendak masuk, tawa mengejek tiba-tiba terdengar keras di telingaku. Liu Yun si badut ingin masuk, mau kami kawal agar kau selamat? Monster pemula memang lemah. Tapi masuk solo itu cari mati namanya. Dulu, Lin Xiu ingin membantu, tapi dia malah menolak mentah-mentah. Dasar tidak tahu diuntung. Aku cuek dan segera memanggil segel kekaisaran. Kutempelkan pada mesin gerbang. Identitas Liu Yun level 1 terkonfirmasi. Akses dibuka. Detik berikutnya, pusaran portal dungeon pun berputar hebat. 2 ksatria Qin bersenjata lengkap muncul dengan aura membunuh yang pekat. Aku melirik papan tantangan sebentar, lalu melangkah mantap masuk ke dalam. Para siswa yang melihat itu tercengang, mata mereka terbelalak tidak percaya.
Si pemalas yang gagal buka ruang simbol selama 3 bulan ini, akhirnya berhasil memanggil unit tempur dengan aura hitam yang mengerikan. Hawa membunuh mereka sangat nyata, bukan seperti unit murahan pada umumnya. Cih, baru 2 unit saja sudah sombong? Ejek seseorang dengan sinis. Zira mereka memang bagus, tapi unit manusia tetaplah yang paling lemah. Taruhan, dia takkan bertahan lama. Tiba-tiba, Ling Xiu keluar dari dungeon. Mendengar ocehan mereka, wajah dingin sang dewi justru mengukir senyum indah. Begitu masuk ke dalam dungeon, raungan buas monster langsung menyambutku. 2 prajurit dinasti Qin di belakangku segera bersiaga penuh menghadapi bahaya. Pedang perunggu ditarik, perisai kokoh disiagakan di tangan kiri mereka. Mereka langsung melindungiku. Kualitas prajurit ini benar-benar di luar dugaan. Energi yang kukeluarkan tidak sia-sia. Perlengkapan mereka sangatlah lengkap. Bukan cuma pedang dan perisai saja. Aku pun mulai mengamati sekeliling. Padang rumput luas dengan semak tinggi menyembunyikan monster yang kelaparan. Tapi aku tidak takut sedikit pun. Di dungeon pemula ini, aku tak terkalahkan. Tanpa buang waktu, aku segera memerintah 2 prajurit Qin untuk maju. Serang. Keduanya melesat. Seekor serigala hitam besar melompat dari semak. Taring tajamnya berkilau maut, siap mengoyak apapun yang ada di depan. Namun pedang prajurit Qin menebas lebih cepat dengan kekuatan yang dahsyat. Kepala serigala itu terbang tinggi. Notifikasi pembunuhan pun langsung muncul. Pengalaman bertambah 101. Aku mengangguk puas melihat hasil ini. Serigala level 1 bukanlah apa-apa bagi kehebatan tentara Qin milikku. Bagi prajurit Agung Qin, 150 poin hanyalah masalah kecil. Aku pun mulai memeriksa status pengalamanku. Ternyata, satu monster level 1 hanya memberiku 0,1 poin pengalaman. Masih butuh 1000 lagi untuk naik level. Namun, notifikasi sistem terus bergema di telingaku tanpa henti, seiring perburuan yang terus berlanjut. Hanya dalam 10 menit, bar pengalamanku secara mengejutkan, sudah melonjak naik sebesar 2%. Efisiensi ini luar biasa. Mungkin hari ini aku bisa mencapai level 3. Mari kita teruskan perburuan ini. Dengan penuh semangat, aku mengikuti 2 prajurit Qin menuju kedalaman padang rumput yang sangat misterius. Tiba-tiba, dari balik semak lebat, sesosok serigala hitam menerjang ke arahku dengan sebuah raungan yang ganas. Secara insting, aku langsung mengaktifkan kekuatan Army Master, Soul Strangle milikku untuk bertahan. Seketika, serigala itu membeku seolah waktu terhenti. Sorot matanya yang liar kini berubah menjadi ketakutan luar biasa. Fenomena ini membuatku terkejut sekaligus puas karena kekuatan pengendalian jiwa ini sungguh sangat efektif. Tak kusangka Soul Strangle level 1 punya daya tekan sekuat ini terhadap jiwa monster lawan. Padahal biasanya bagi para lord, skill ini hanya memberikan efek perlambatan kecil pada gerakan monster. Sepertinya kekuatan takdir telah melipat gandakan kontrol jiwaku hingga ke tahap yang benar-benar mengerikan. Serigala itu lumpuh total ketakutan. Saat itulah, sebatang anak panah melesat cepat dari arah kejauhan. Panah itu menghujam tepat di depanku. Serigala yang tak berkutik itu hanya bisa melolong pasrah. Makhluk itu tewas dan berubah menjadi poin pengalaman. Aku segera menoleh ke arah datangnya panah tersebut. Kulihat prajurit elit dinasti Qin sedang menyarungkan busurnya. Sungguh sebuah pemandangan yang sangat memuaskan. Mereka benar-benar pasukan komando dengan perlengkapan tempur sempurna. Aku pun bersiap membawa mereka masuk kembali. Di dekat jasad serigala tadi, aku menemukan sebuah batu yang memancarkan cahaya perak yang redup. Itu adalah batu energi. Tanpa membuang waktu, aku langsung memungut batu berharga itu dengan penuh harap. Meski sedikit kecewa karena hanya berisi 2 poin energi, namun ini jauh lebih baik daripada nihil. Segera kuberikan pada Kaisar Langit untuk diserap, lalu kami melanjutkan perburuan ke jantung dungeon gelap. 1 jam berlalu, pengalamanku mencapai 8%. Di depan sana, api unggun mulai terlihat bertebaran. Muncul monster berwujud manusia serigala yang mulai berkeliaran dengan liar di sekitar kobaran api tersebut. Begitu menyadari keberadaan kami, monster-monster bersenjata gede itu langsung meraung dan menerjang dengan buas. Menghadapi serbuan belasan monster, kedua prajurit dinasti Qin bereaksi dengan sangat cepat dan juga tenang. Suara denting zirah hitam bergema saat mereka mengganti perisai dan pedang dengan tombak perunggu legendaris. Suara desing senjata membelah udara. Tombak panjang mereka menebas udara bagaikan sabit maut yang haus darah. Para manusia serigala itu tumbang dengan mudah. Selamat, kamu telah berhasil menghabisi Werewolf level 2. Pengalaman bertambah 20 poin. Kini mencapai 17%, meski Werewolf level 2 mulai jarang. Aku segera memerintahkan kedua prajurit dinasti Qin untuk terus maju menyapu bersih semua sisa-sisa monster. Sambil mengikuti dari belakang, aku terus menjara setiap bangkai monster demi loop yang kami lalui. Aku berhasil mengumpulkan belasan batu energi kualitas tinggi sebelum akhirnya maju 100 meter lebih jauh. Raungan panjang kembali mengguncang udara. Di depan sana, terlihat api unggun yang jauh lebih besar lagi. Sekelompok manusia serigala sedang asyik memanggang daging di sana dengan santai tanpa menyadari maut mendekat. Namun kali ini berbeda, mereka mengenakan zirah kulit. Inilah para Wolf Warrior yang sangat terkenal itu. Di antara monster level 3, reputasi mereka sangat buruk dan menjadi momok menakutkan bagi para pemula. Wolf Warrior ini adalah mimpi buruk nyata. 5 dari mereka langsung menyerang begitu melihat kedatangan kami. Kecepatan mereka jauh melampaui monster sebelumnya. Tekanan dari serangan 5 prajurit serigala ini sungguh luar biasa. Aku bisa merasakan aura kekuatan layaknya sebuah legiun kecil. Inilah alasan mengapa pemula lain sangat menghindarinya. Formasi tempur monster liar ini benar-benar terorganisir,
Sebuah situasi yang hanya ada dalam simulasi perang nyata. Meski level mereka masih rendah, kerja sama tim monster ini sangatlah mematikan bagi siapapun lawannya. Bahkan pemimpin rekrutan dengan jumlah pasukan setara pun akan kewalahan menghadapi taktik koordinasi mematikan seperti ini. Namun, menghadapi serbuan 5 Wolf Warrior itu, dua pemanah arbalek dinasti Qin mulai beraksi dengan tenang. Mereka menarik busur perunggu dengan keahlian dewa. Anak panah melesat bagai bintang jatuh yang menghujam mangsanya. 5 prajurit serigala yang menyerang seketika tumbang diterjang panah mematikan. Notifikasi pembunuhan muncul, dan duanya tersenyum puas mendapatkan 30 poin pengalaman. Pasukan dinasti Qin ternyata dibekali senjata jarak jauh untuk menghabisi monster itu. Strategi serangan balik menggunakan busur memberikan tambahan 150 poin pengalaman. Perintah pembersihan area diberikan selagi hujan panah terus menghujani para monster. 30 menit berlalu seluruh serigala musnah dan pengalamanku naik pesat. Namun berpengalaman bukanlah fokus utamanya melainkan harta yang bergeletakan. Hamparan luas mayat serigala itu menyimpan banyak serpihan batu energi berharga. Kilauan batu energi terpampang nyata karena tak ada orang lain di sini. Segel kekaisaran langsung diaktifkan untuk menyedot seluruh energi dari tumpukan mayat. Cahaya terang memancar saat seluruh batu energi terserap ke dalam segel. Total 100 poin energi militer terkumpul dari 20 keping batu tersebut. Duanya merasa sangat puas dan segera memanggil prajurit ketiga dinasti Qin. Setelah memeriksa area dungeon, seluruh prajurit disimpan kembali ke dalam ruang segel. Duanya meninggalkan dungeon pemula sementara di sebuah lembah monster yang mengerikan. Seorang tetua dengan sarung tangan raksasa tampak sibuk membantai monster buas. Dia terhenti sejenak dengan senyum penuh kejutan saat monster mencoba menerjangnya. Tiba-tiba, raksasa batu hitam muncul menghancurkan monster yang menyerang Shen Wudi. Shen Wudi tersadar bahwa ada talenta luar biasa yang muncul tahun ini. Rekor legendaris yang ia pegang selama puluhan tahun akhirnya berhasil dipatahkan. Rekor penaklukan dungeon perang padang rumput kini telah berpindah tangan. Seekor banteng hitam mengejek Shen Wudi karena terlalu membanggakan rekor lamanya. Apa hebatnya memecahkan rekor dungeon tingkat pemula yang hanya level 3. Apalagi rekor lama Shen hanyalah berada di peringkat 100 besar saja. Shen Wudi tertawa keras karena mereka tak paham potensi pertumbuhan yang gila. Menembus peringkat 100 sebelum level 3 menandakan bakat tingkat dewa. Bahkan si kecil Ling X pun berhasil masuk ke jajaran elit tersebut. Tanpa memedulikan ejekan Shen, Wudi segera pergi untuk menemui pemuda jenius itu. Di luar dungeon, Duane menatap papan peringkat dengan penuh rasa bangga. 2 jam 37 menit, menjadi rekor penaklukan pertamaku yang luar biasa. Notifikasi sistem memberitahu bahwa namaku telah masuk ke dalam peringkat 100 besar. Hadiah tambahan 50 poin energi militer menjadi kejutan yang sangat menyenangkan. Kini total poin energiku mencapai 96, hampir cukup untuk pasukan baru. Peringkat 100 besar memang memberikan imbalan energi yang sangat menggiurkan. Sebenarnya, ini hanyalah uji coba untuk melihat kekuatan tempur pasukan Qin. Jika bertarung serius, waktu tempuh bisa dipangkas 30 menit lebih cepat. Dengan tambahan 1 unit pasukan rekor ini pasti bisa berkurang 1 jam. Saat hendak masuk kembali suara tawa mengejek terdengar dari arah belakang. Si jenius simbol militer keluar tanpa luka sedikit pun apa dia bersembunyi. Mereka mengira Duane hanya bersembunyi selama 2 jam karena takut bertarung. Di mana semua pasukanmu, apa mereka sudah habis dimangsa serigala liar? Duane hanya menoleh menatap mereka yang selalu iri dengan bakat istimewanya. Dulu dia mungkin akan membalas, namun sekarang tujuannya sudah jauh berbeda. Fokus utamanya hanyalah terus naik level dan memecahkan segala rekor dunia. Tak ada waktu untuk meladeni gerombolan badut yang hanya bisa menggonggong. Saat melangkah kembali ke dungeon, tatapan sinis mengiringi kepergianku di depan gerbang. Dasar pecundang level 1. Mau pamer apa kau di sana? Cibir mereka dengan nada merendahkan. Mereka bertaruh aku akan menangis ketakutan dan takkan mampu bertahan saat ujian sesungguhnya tiba. Cuma modal, simbol langkah saja sudah belagu. Kesal mereka, menunggu kejatuhanku di dalam sana. Sementara itu, 3 ksatria elit panggilanku telah bersiap dengan pedang panjang yang berkilau tajam. Pasukan elitku menyapu bersih serigala hitam level 1, mengumpulkan 2 batu energi berharga sekaligus. Begitu energi simbolku melampaui 100 poin, prajurit keempat langsung kupanggil untuk memperkuat barisan. Kini, kecepatan berburu pasukan kecilku meningkat drastis, membantai monster tanpa sisa sedikit pun. Satu demi satu, para manusia serigala tumbang bagai rumput di bawah tebasan pedang maut. Tugasku kini hanyalah memungut harta dari tumpukan mayat yang ditinggalkan oleh para ksatria gagahku. 1 jam 30 menit berlalu, kelompok terakhir musuh akhirnya tewas tertembus anak panah. Aku segera menghampiri sisa pertempuran untuk mengambil batu energi yang ditinggalkan para monster tersebut. Total 75 poin energi berhasil kurai, tepat sebelum aku memutuskan untuk keluar dungeon. Tiba-tiba, mataku menangkap kilauan cahaya dari balik jasad serigala, sebuah zirah kulit yang langka. Zirah kulit serigala besi hitam level 1 dengan bonus 2 poin konstitusi kini ada di tanganku. Meski statusnya terlihat remeh dibanding kemampuanku, tambahan kekuatan ini tetap tidak bisa aku abaikan. Setelah mengenakan zirah, kupanggil kembali keempat ksatria itu ke dalam ruang dimensi simbol militerku. Begitu melangkah keluar, sebuah notifikasi sistem yang mengejutkan langsung muncul di hadapan mataku sendiri. Selamat, pasukan utama Leon telah memecahkan rekor waktu tercepat di dungeon perang tingkat pemula. Sebagai hadiah, 100 poin energi tanda militer pun langsung ditambahkan ke dalam tabungan energiku. Di sisi lain, Lingsus yang penuh luka baru saja menyelesaikan perburuan di dungeon level 9. Wajah lelahnya berubah drastis saat melihat layar sistem. Apa?
Rekor pribadiku akhirnya berhasil dipatahkan. Padahal, hanya dia satu-satunya siswa tahun ini yang mampu menembus peringkat 100 besar di sana. Mayoritas murid baru bahkan gemetar ketakutan dan gagal bertahan dari gempuran ganas para prajurit serigala. 3 bulan telah berlalu, dan tiba-tiba rekor itu tumbang. Mungkinkah sosok misterius itu adalah dia? Sebuah bayangan pemuda muncul di benaknya, membuat jantung Lingsus berdegup kencang karena rasa penasaran. Mengabaikan rasa lelahnya, dia langsung berlari secepat kilat, menuju gerbang dungeon perang khusus pemula tersebut. Sementara itu, sesosok bayangan melesat cepat di koridor sekolah, membuat para siswa lainnya terpaku heran. Apa aku sedang bermimpi? Bukankah itu si Tua Chen dari gudang senjata? Teriak seseorang dengan kaget. Shen Wudi mengabaikan semua keributan itu. Fokusnya hanya satu. Siapa yang berani memecahkan rekor legendarisnya? Hasrat ingin tahu membakar jiwanya. Dia harus segera melihat siapa jenius baru yang telah muncul hari ini. Saat hampir sampai, dia nyaris menabrak seseorang yang juga sedang terburu-buru dengan raut wajah sama. Yu Shizan, kenapa kau tampak begitu panik? Tanya Shen Wudi pada sang direktur akademi yang agung. Keduanya saling tatap dengan penuh tanya, seolah-olah memiliki tujuan yang sama di tempat tersembunyi ini. Kau juga menerima sinyal pemecahan rekor itu? Tanya Yu Shizan, yang langsung dijawab dengan anggukan tegas. Seketika wajah Shen membeku. Jangan bilang kalau rekor milikmu juga baru saja dilewati olehnya. Yu Shizan tertawa sombong. Mustahil. Rekor 10 besarku tak akan mungkin terkalahkan, bahkan dalam 100 tahun. Namun, si bocah Leon melaporkan bahwa peringkat 50 besar telah runtuh. Teriaknya dengan penuh emosi. Bukan sekadar 100 besar? Shen Wudi terperanjat. Ayo cepat. Aku harus melihat siapa monster baru ini. Tanpa membuang waktu, kedua tokoh hebat itu melesat menuju area pegunungan tempat dungeon tersebut berada. Di saat yang sama, aku melangkah keluar dan mendapati Linsus yang tampak terluka parah di tubuhnya. Apa kau terluka parah? Tanyaku khawatir. Namun dia tersenyum, bersyukur melihatku kembali dengan keadaan selamat. Sudah siang, ayo kita ke kantin. Kita sudah lama tidak menghabiskan waktu makan berdua seperti ini. Aku terkekeh pelan. Ayo. Tapi jangan pesan yang mahal ya, kantongku sedang sangat tipis hari ini. Sambil bercanda, kami pun berjalan beriringan menuju kantin sekolah, meninggalkan aura ketegangan di belakang kami. Para murid kembali dengan luka-luka, menggenggam erat ramuan pemulih yang tersisa. Sialan. Seorang pemuda membanting botolnya. Si pecundang itu tak layak mendapatkannya. Sialan, DHUR. Ledakan menggelegar, dua sosok misterius muncul di depan gerbang Dungeon Novice. Ternyata mereka adalah dua tetua legendaris, Yu Shizan dan Shen Wudi yang agung. Mata mereka berbinar menatap papan peringkat, mencari sang jenius di kerumunan itu. Namun aneh, Yu Shizan menyadari ada yang salah dengan orang-orang di sana. Semua yang hadir sudah level 5 ke atas, mustahil memasuki dungeon pemula. Siapa yang masuk ke sana? Teriak Yu Shizan dengan suara yang menggetarkan jiwa. Hanya dia, Li Yun. Seorang pemuda menjawab dengan nada yang penuh keraguan. Mendengar nama itu, aura keberadaan Shen Wudi seketika membeku karena terkejut. Li Yun, pemuda yang dianggap sampah dan gagal selama 3 bulan terakhir. Yu Shizan mengernyitkan dahi. Dia ingat betul pemuda yang dulu dia rekrut sendiri, pemilik simbol langka, namun prestasinya selama ini hanyalah sebuah lelucon besar. Dulu dia sangat menyesal, tapi mungkinkah takdir berkata lain hari ini? Mungkinkah Li Yun yang menghancurkan rekor abadi di dalam dungeon pemula itu? Mustahil. Dia hanya memiliki unit prajurit manusia, unit yang paling lemah. Adakah orang lain? Tanya Yu Shizan lagi, namun semua murid hanya menggeleng lesu. Bohong. Teriak pemuda tadi. Li Yun itu hanya pandai bersandiwara saja. Dia pasti hanya bersembunyi dan tidak membunuh satu monster pun di sana. Benar, kami lihat sendiri unit manusianya yang terlihat sangat rapuh dan payah. Ukurannya kecil seperti manusia biasa, melawan serigala hitam pun pasti langsung tewas. Kekecewaan mendalam terpancar jelas di wajah kedua tetua hebat tersebut. Sepertinya rekor ini bukan miliknya, dia hanyalah Master Soldier level 1 biasa. Menembus top 50 saja mustahil, apalagi memecahkan rekor dunia yang legendaris. Bahkan para jenius butuh level 3 untuk mencetak sejarah di tempat ini. Hanya dengan 2 kali percobaan? Itu benar-benar di luar nalar manusia. Lalu siapa jenius misterius itu? Rasa penasaran mereka semakin membakar jiwa. Mungkinkah ada murid yang menyembunyikan kekuatan sejatinya selama 3 bulan ini? Ataukah mereka menggunakan artefak terlarang untuk memanggil unit tempur yang sangat kuat? Tiba-tiba, sebuah pesan darurat muncul di alat komunikasi milik Yu Shizan. Wajahnya berubah tegang. Ada apa? Shen Wudi bertanya dengan nada sangat cemas. Pergilah. Yu Shizan mengusir para murid dengan suara berat yang penuh tekanan. Ujian resmi kali ini akan menjadi perang terbuka antara 3 akademi militer. Wajah Shen Wudi memucat. Persaingan ini akan menjadi jauh lebih brutal. Hanya tersedia 9 kursi, dan kali ini tidak akan dibagi secara rata. Kuil perang sedang merencanakan sesuatu yang sangat berbahaya tahun ini. Tembok besar galaksi mulai goyah. Ancaman besar sedang mendekat ke arah kita. Anak-anak ini harus tumbuh lebih cepat sebelum badai kehancuran itu tiba. Sementara itu di kantin, jam tangan Lin Su bergetar mengeluarkan sinyal rahasia. Matanya membelalak kaget saat membaca isi pesan yang sangat mengejutkan itu. Ujian resmi 7 hari lagi akan menjadi panggung pertarungan hidup dan mati. 3 akademi akan bertarung bersama. Li Yun, kau harus segera bersiap-siap.
Hanya peringkat 100 besar yang terpilih, tapi jangan menyerah sekarang, Li Yun. Unitmu sudah bangkit, kau pasti bisa melewati rintangan yang mustahil ini. Jika keadaan memburuk, aku akan membantumu nanti. Sekarang, ikutlah bersamaku. Aku bersumpah takkan membiarkanmu dikeluarkan. Bisikku sembari membelai lembut kening gadis itu. Sepakat? Mulai sekarang, aku memohon pada Dewi Angelim Luxu agar membawaku terbang tinggi. Wajahnya merona merah akibat perlakuan manisku, dan tak lama kemudian, perjamuan kami pun berakhir. Di bawah tatapan penuh dendam para pria di kantin, kami berdua beranjak pergi tanpa memedulikan mereka. Sesampainya di area ujian, Luxu menuju dungeon tingkat 9, sementara aku kembali ke zona pemula. Swoosh. 4 prajurit kuno muncul dari pusaran, memancarkan energi militer sebesar 186 poin. Tanpa ragu, aku memanggil 5 prajurit elit dari dinasti Qin yang langsung berbaris gagah di hadapanku. Aura tentara yang pernah menaklukkan dunia kini mulai terasa, menggetarkan seluruh atmosfer di sekitarnya. Melihat pemandangan itu, aku tersenyum puas dan segera memberikan perintah tempur. 5 prajurit Qin mencabut pedang mereka, lalu menerjang padang rumput dengan kecepatan kilat untuk menyerang. Pembantaian sepihak terjadi. Dalam 20 menit, seluruh serigala hitam tingkat rendah musnah tak bersisa. Jauh lebih cepat dari sebelumnya. Sembari itu, aku mulai memeriksa jasad para serigala hitam tersebut. Saat asyik mengumpulkan batu energi, tiba-tiba segel kekaisaran di ruang militerku melesat keluar dengan sendirinya. Notifikasi sistem bergema, syarat khusus terpenuhi, dan evolusi unik pada satu unit tempur pun dimulai. Swoosh, cahaya emas terpancar dari segel kekaisaran, menyinari salah satu prajurit Qin yang berdiri 10 meter di depan. Ting! Pahlawan Qin, Bai Qi, telah bangkit. Sertifikasi militer berevolusi menjadi unit pahlawan tingkat perunggu. Aku terpaku dalam euforia. Benarkah ini? Unit pahlawan tingkat perunggu muncul sepagi ini, nama yang sangat legendaris. Tanpa membuang waktu, aku segera memeriksa status atribut pahlawan Qin hasil evolusi ini. Pahlawan perunggu Bai Qi. Kekuatan 303, konstitusi 303. Ini benar-benar sang legenda. Sang Wan. Ini benar-benar sang pemimpin 4 jenderal terhebat di zaman negara berperang. Kunci utama penyatuan 6 kerajaan oleh Qin. Tak kusangka mendapatkannya semudah ini. Di tingkat perunggu, atribut Bai Qi melonjak 2 kali lipat dari tingkat besi. Ayo, tunjukkan taringmu. Aku memerintahkan Bai Qi untuk kembali menghancurkan musuh di depan. Bai Qi mematuhi perintahku dengan sigap. Gerakannya kini jauh lebih hidup dan tak lagi kaku. Bukan sekadar mengayunkan tombak, ia bahkan melepaskan anak panah untuk menghabisi serigala dari jarak yang sangat jauh. Dengan lincah, ia memimpin 4 prajurit lainnya menggunakan berbagai senjata. Kemampuannya sungguh membuatku sangat terkesan. Memang tidak salah, dia adalah pahlawan tingkat tinggi yang melegenda di era segel militer. Pahlawan tingkat tinggi sangatlah langka. Bahkan memanggil segel langka pun sulit, apalagi pahlawan berkemampuan khusus seperti ini. Padahal aku baru memanggil 5 unit, tapi sudah mendapatkan komandan sehebat Bai Qi. Keberuntunganku sungguh gila. Di bawah komando Bai Qi, kecepatan pembersihan monster di zona ini meningkat secara drastis. Ini baru 5 prajurit. Bayangkan jika kelak aku memimpin 1.000, 10.000, bahkan 1 juta prajurit Qin. Pasukan pedang dari zaman negara berperang ini akan benar-benar menghancurkan segala arah di bawah perintahku. Lihatlah. Satu demi satu monster tumbang dengan cepat di hadapan ketajaman pedang pasukan Qin. Pikiranku melayang, jika aku terus melakukan terobosan, mungkinkah aku bisa memanggil para leluhur agung lainnya? Jenderal legendaris seperti Huo Kubing atau Yue Fei. Memikirkannya saja membuatku sangat bersemangat. Tapi, fokus utamaku sekarang adalah evaluasi resmi hari ini, yang kini berubah menjadi kompetisi sengit antara 3 sekolah besar. Tingkat kesulitan pasti melonjak, aku harus terus meningkatkan level dan memperkuat unit tempurku tanpa henti. 10 menit berlalu, aku menemukan beberapa batu energi lagi. Aku tak ingin membuang waktu sedetik pun. Pemanah ke-6 Qin berhasil kupanggil. Di bawah kendali Bai Qi, aku bahkan bisa menghemat banyak energi. Aku hanya perlu memberikan perintah singkat. Saat sisa-sisa monster di dalam instance mulai menipis, levelku akhirnya naik. Bersamaan dengan itu, cahaya hitam pekat menyelimuti 6 pemanah elit Qin di depanku. Penasaran? Aku segera memeriksa atribut terbaru dari para pemanah elit dinasti Qin milikku. Prajurit besi hitam. Kekuatan, kelincahan, mental, dan konstitusi, semuanya mencapai angka 250 poin. Setelah naik level, atribut dasar prajurit Qin meningkat 10 poin. Namun berkat efek pengganda, hasilnya sungguh luar biasa. Kupikir, satu prajurit Qin level 2 milikku, sudah setara dengan unit elit level 10 milik orang lain. Prajurit elit Qin level 2 ini punya atribut setara elit level 10. Kekuatan mereka benar-benar mengerikan. Atribut backing melonjak drastis. Semua status 4 dimensinya kini menyentuh angka 500. Tapi, ada satu hal yang mengganjal pikiranku. Biaya memanggil prajurit elit Qin level 2 melonjak jadi 150 poin. Ini benar-benar menguras tabungan energi rahasiaku. Cadangan energi yang terbatas ini semakin sulit dikelola. Yah, inilah harga yang harus dibayar demi mendapatkan kekuatan tempur absolut. Setelah mengumpulkan kristal energi dari bangkai serigala itu, aku segera memutuskan untuk melangkah keluar dari zona pertempuran instan ini. Sisa energiku sudah di ambang batas. Tanpa ragu sedikit pun, aku harus bergegas mempercepat langkah sebelum segalanya terlambat.
Baru saja kakiku menginjak pintu keluar, segel kekaisaran kembali bersinar terang di gerbang masuk instansi level 2 tersebut. Bahkan sebelum pengumuman selesai menggema, aku sudah melesat masuk kembali ke dalam pusaran portal dimensi dungeon pada saat itu. Beberapa mahasiswa baru yang kebetulan lewat di depan gerbang tak mampu menyembunyikan wajah syok mereka saat melihat kehadiranku. Apa aku tidak salah dengar? Barusan itu pengumuman level 2 milik Liyun? Bisik mereka dengan nada sangat tidak percaya. Jangan konyol. Dia baru saja membangkitkan pasukannya hari ini, mana mungkin sudah naik ke level 2 secepat kilat itu. Liyun mungkin akan menjadi legenda di akademi kedua. Bukankah dia murid yang sebelumnya dibuang dari pihak sebelah sana? Di dalam dungeon tingkat pemula ini, Bei Cui seolah merasakan ketidaksabaranku. Dia langsung menghunus pedang perunggu miliknya tinggi-tinggi. Dengan satu teriakan yang menggetarkan jiwa, dia memimpin pasukannya menyerbu. Kecepatan mereka membantai monster sungguh di luar nalar. Bahkan tanganku hampir tak sanggup mengimbangi kecepatan mereka dalam mengumpulkan kristal energi yang berserakan di mana-mana. Setelah mencapai level 2, kebutuhan pengalamanku melonjak 2 kali lipat. Monster tingkat pemula ini terasa terlalu lemah bagi pertumbuhanku. Setengah jam berlalu, serigala terakhir tumbang dengan raungan memilukan. Aku segera menyapu bersih semua kristal energi yang tersisa. Begitu keluar, aku langsung menggunakan jimat pemanggil untuk menerjang kembali ke dalam dimensi dungeon tanpa jeda sedikit pun. Segalanya berjalan mulus di bawah komando Bei Cui. Namun, kali ini aku memutuskan untuk memeriksa kembali sisa energi rahasiaku lagi. Ternyata poinku sudah menembus angka 600. Ini pasti termasuk bonus dari 2 rekor dunia yang baru saja kupecahkan. Keberhasilan menembus 20 besar memberiku 200 poin, ditambah 300 poin lagi berkat posisi 10 besar dunia. Dengan senyum puas, aku mengibaskan tangan dan memanggil 4 prajurit elit tim tambahan untuk memperkuat barisan tempurku sekarang. Kini total ada 10 prajurit elit di bawah perintah Bei Cui. Mereka mulai menunjukkan koordinasi tempur yang sangat mematikan. Dengan berbagai senjata yang saling melengkapi, kecepatan mereka membantai monster meningkat drastis. Sementara itu, di pusat akademi perang, suasana di ruang rapat akademi kedua mendadak tegang saat para petinggi membahas persaingan antar perguruan tinggi elit tahun ini. Yu Shizan yang duduk di kursi utama tiba-tiba berdiri tegak. Shen Wudi yang gugup langsung bertanya, "Ada apa, Tuan? Apa ada masalah dengan akademi pertama atau ketiga?" Tanya yang lain sambil ikut berdiri dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Namun Yu Shizan hanya mematung dengan wajah pucat pasi karena terkejut. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan selama beberapa saat. Akhirnya, dia menatap Shen Wudi dengan tatapan kosong dan berbisik pelan, "Seseorang baru saja memecahkan rekor abadi kita." Mendengar itu, mata Shen Wudi menyipit tajam. Setelah menarik napas panjang, dia mencoba mencerna informasi mustahil tersebut dengan gemetar. "Tuan Yu, jangan katakan kalau rekor 10 besarmu yang legendaris itu telah ditumbangkan oleh orang baru?" Tanyanya skeptis. Yu Shizan mengangguk perlahan. Detik berikutnya, seisi ruang rapat meledak dalam teriakan histeris yang tak mampu lagi mereka bendung. Hampir sahabat lamanya tak ada satupun jenius yang sanggup mengusik dominasi 10 besar dalam peringkat rekor dunia itu. Perlu diingat, 10 orang itu kini telah menjadi penguasa tangguh kekaisaran. Yu Shizan sendiri bertengger kokoh di posisi ke-10. Seorang jenius mengerikan telah lahir. Monster baru muncul di akademi kedua dan siap mengguncang tatanan dunia dengan kekuatannya. Kegembiraan meluap di mata semua orang, termasuk Yu Shizan. Tanpa kata, Chen Wudi langsung melesat keluar meninggalkan ruang rapat. Dia bergegas menuju gerbang dungeon pemula. Sementara petinggi lainnya menatap Yu Shizan dengan penuh harap untuk segera bertindak. Yu Shizan menggebrak meja hingga hancur lalu menghilang seketika. Ledakan aura dahsyat terpancar dari para petinggi akademi yang tersisa. Mereka semua melepaskan energi tempur dan melesat pergi, meninggalkan ruang rapat yang kini berantakan akibat tekanan kekuatan mereka. Semua orang sadar bahwa monster seperti ini sangat langka. Meski kecepatan naik levelnya gila, potensinya benar-benar tanpa batas. Nama-nama besar, seperti Yu Shizan dan Shen Wudi yang dulu menghiasi peringkat, kini menyaksikan sejarah baru sedang ditulis ulang. Prestasi mereka sudah terbukti nyata, namun munculnya master prajurit baru di akademi kedua ini benar-benar di luar dugaan. Emosi mereka berkobar hebat demi melihat sang jenius yang mampu melampaui rekor legendaris milik Yu Shizan dalam waktu singkat. Kurang dari 1 menit, para master di atas level 30 telah berkumpul di depan pintu masuk dungeon tingkat pemula. Namun, mereka tidak menemukan tanda-tanda siapapun yang keluar. Mungkinkah dia sudah pergi dari sini? Bisik mereka heran. Shen Wudi dan Yu Shizan mulai tampak sangat gelisah. Mereka segera mencegat beberapa mahasiswa untuk menanyakan keberadaan sang monster. Namun jawaban tak kunjung tiba. Meski begitu, para prajurit bertalenta sudah bersiap penuh untuk bertempur. Menanti ajal, namun saat itu aku sama sekali buta dengan kekacauan yang terjadi di luar sana. Aku terus membantai di dungeon pemula, namun sebuah keraguan mulai menyelimuti pikiran dan langkahku. Setelah masuk 10 besar, waktu penyelesaian makin singkat, tapi anehnya tak ada bonus energi tambahan. Sepertinya hadiah dungeon hanya diberikan pada kelipatan 10, atau jika berhasil meraih peringkat puncak. Hanya peringkat 1 yang dapat hadiah. Kenyataan pahit ini membuatku menyesal telah memacu kecepatan terlalu dini. Aku kehilangan banyak hadiah berharga. Aku bertanya-tanya, apakah peringkat pertama masih menyimpan kejutan besar? Kini aku bisa melibas dungeon di bawah 20 menit, dengan pengalaman level 2 mencapai 50%. Sebelum naik ke level 3, aku harus mencoba memecahkan rekor tertinggi di peringkat dungeon ini.
Energi terkumpul melampaui 150 poin. Tanpa ragu sedikit pun, aku segera mengambil tindakan. Kupanggil satu lagi prajurit dinasti agung dan langsung kuberikan komando tempur absolut kepada pasukanku. Prajurit ke-10ku kini memimpin barisan pemanah jitu. Kecepatan pembantaian monster pun melonjak sangat drastis. 10 menit berlalu, pengumpulan batu energi telah kukuasai sepenuhnya. Aku pun keluar dengan sangat mudah, jimat diaktifkan pada gerbang masuk, dan sekali lagi aku menerjang pusaran dungeon dengan penuh percaya diri. Ambisiku memuncak untuk naik level dan pecahkan rekor, hingga tak kusadari ada mata yang mengawasi. Beberapa tetua terpaku dengan mata terbelalak, menatap tidak percaya ke arah hilangnya sosok pemuda itu. Shen Wudi menyenggol Ushizan di sampingnya. Tetua U, mataku tidak salah lihat, bukan? Ushizan mengangguk kaku. Aku juga melihatnya. Bocah itu. Dugaanku benar-benar tidak meleset sama sekali. Mendengar itu, tawa Shen Wudi pecah. Ushizan pun gemetar saking antusiasnya. Benar, tidak salah lagi. Pemuda yang baru saja keluar masuk dungeon dalam waktu 2 detik itu. Dialah Liu Yun. Sang jenius jimat yang terus-menerus melampaui batas dan menghancurkan rekor di dungeon tingkat pemula. Ushizan hampir menangis. Pemula yang nyaris ia abaikan itu kini melampaui rekor masa mudanya sendiri. Untungnya, beasiswa khusus Liu Yun belum dibatalkan, atau penyesalan ini akan menghantuiku selamanya. Para petinggi akademi kedua lainnya kebingungan melihat reaksi histeris dari Ushizan dan Shen Wudi. Jangan bilang bocah level 2 itu sang pemegang rekor. Level 2 di peringkat 10 besar? Aku kenal dia. Bukankah dia Liu Yun yang gagal 3 kali berturut-turut dalam evaluasi bulanan? Liu Yun, sang pembawa jimat tingkat langka? Mustahil. Sejak kapan pasukan manusia menjadi sekuat ini? Keraguan menyelimuti mereka, namun Shen Wudi dan Ushizan justru menatap semuanya dengan tatapan penuh misteri. Coba tebak, berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk naik dari level 1 ke level 2? Meski tidak mengerti, yang lain mulai memberikan tebakan mereka dengan penuh rasa penasaran yang besar. Mulai dari 5 hari hingga setengah bulan. Jawaban mereka segera dipatahkan oleh kenyataan yang mengejutkan. Hanya 3,5 hari. Pernyataan itu seketika memicu ledakan keterkejutan di seluruh ruangan itu. Mereka semua tahu, fase paling rentan bagi seorang lord baru adalah proses transisi level 1 ke 2. Namun Liu Yun mencapainya hanya dalam 3,5 hari. Sebuah kecepatan yang benar-benar di luar nalar. Dulu, para jenius ini butuh setidaknya 7 hari. Shen Wudi pun menatap pintu dungeon dengan tajam. Bocah itu. Saat aku bertemu dengannya pagi tadi, ruang jimatnya bahkan belum terbuka sama sekali. Tapi sekarang, lihatlah level triple S miliknya. Ucapan Shen Wudi membuat suasana seketika membeku kaku. Desahan takjub terdengar. Kecuali 2 tetua itu, semua yang hadir terpaku dalam ekspresi ketidakpercayaan. Kecepatan leveling ini terlalu gila. Seorang master tempur yang naik level 2 hanya dalam 1 hari, ini jauh lebih mengguncang daripada sekadar memecahkan rekor dungeon. Seluruh petinggi akademi terdiam 1000 bahasa. Mereka berusaha mencerna kejutan dari Liu Yun. Beberapa menit kemudian, gerbang dungeon kembali bergetar hebat. Pintu masuk dungeon pemula memancarkan gelombang energi. Bayangan seorang pemuda muncul kembali dengan sangat cepat. Ia keluar dalam 2 detik lalu langsung terjun kembali ke dalam pusaran vortex dungeon tersebut. Di dalam dungeon, aku menatap barisan statusku. Hanya tersisa 29 poin pengalaman lagi. Menuju level 3. Jika semua lancar, 2 kali dungeon lagi maka kekuatanku akan segera meledak kembali. Di dungeon tingkat menengah, aku mengonsumsi 150 energi untuk memanggil prajurit Elite Kin. Dengan tambahan energi ini, pasukanku kini mencapai 12 unit. Aku pun menghela napas lega. Menatap padang rumput luas di hadapanku, ini pertama kalinya aku memberi perintah langsung pada Bai Qi. Tiba-tiba, sebuah teriakan menggelegar terdengar dari kejauhan. Tak lama setelah itu, 12 prajurit Elite Kin-ku segera memecah formasi dan berpencar dengan presisi yang sangat mematikan. Dengan Bai Qi memimpin di depan, mereka membentuk formasi anak panah yang melebar ke arah musuh. Demi mempercepat pembersihan monster, 9 prajurit di belakang segera mengganti senjata mereka. Mereka menggunakan arbalet perunggu dengan kelincahan 250 poin. Anak panah pun melesat cepat. Serangan prajurit Qin begitu cepat hingga monster-monster itu tumbang bagaikan rumput yang dipangkas. Strategi Bai Qi sungguh luar biasa. Dia layak menyandang gelar jenderal terhebat di masa perang. Bahkan hanya dengan 10 prajurit, dia mampu menciptakan taktik tempur paling efisien dan mematikan. Kecepatan progresku meningkat pesat. Pengumpulan batu energi pun menjadi jauh lebih cepat dari sebelumnya. 13 menit kemudian, seluruh Wolf Warrior habis. Levelku kini mencapai level 2, 80%. Aku menatap bangga pada para pemberani Qin ini, sebelum menarik mereka kembali menggunakan jimat sakti. Saat bersiap meninggalkan instans, tiba-tiba aku merasakan fluktuasi energi yang sangat kuat dari arah belakang. Begitu menoleh, aku terkejut melihat Direktur Akademi kedua, Ushizan, dan pengelola gudang, Shen Wudi. Mereka tidak sendirian, beberapa petinggi akademi lainnya menatapku dengan tatapan yang sangat tajam dan antusias. Alisku terangkat seketika. Sepertinya keberhasilanku memecahkan rekor dungeon ini telah terendus oleh mereka. Tak kusangka mereka akan tahu secepat ini. Namun portal dungeon sudah terbuka lebar di hadapanku. Aku hanya melambaikan tangan pada mereka, dan langsung masuk kembali ke dungeon. Bocah nakal itu. Shen Wudi tertawa sambil menggerutu, merasa tidak dihormati, namun ekspresi wajahnya segera berubah menjadi serius.
Dengan nada cemas, dia bertanya, "Yu tua, bagaimana dengan penilaian untuk bocah ini nanti?" Semua mata tertuju pada Yu Shizan. Meskipun mereka tahu potensi Liu Yun sangatlah luar biasa, namun Liu Yun terlambat memulai perjalanannya. Hanya tersisa 7 hari sebelum evaluasi resmi dimulai. Meski kecepatannya luar biasa, mencapai level 5 dalam waktu singkat tetaplah tantangan yang sangat mustahil. Level 5 adalah standar terendah di akademi, posisi yang sangat terancam untuk segera dikeluarkan. Terlebih lagi, evaluasi kali ini diawasi langsung oleh pihak kuil perang yang sangat ketat. Jika jenius seperti Liu Yun sampai dikeluarkan, itu akan menjadi lelucon terbesar bagi akademi kita. Yu Shizan memahami kekhawatiran mereka, namun tatapannya mendadak berubah menjadi sangat mengerikan dan galak. Siapa yang berani mengeluarkannya? Akan kupatahkan kaki mereka. Sementara itu, aku kembali bertempur di dungeon. Aku memerintahkan pasukan elit Qin untuk segera membentuk formasi serangan arbalet yang sangat mematikan. Suara denting logam dari arbalet para prajurit Qin bergema keras di seluruh area pertempuran. 7 menit berselang, notifikasi naik level muncul. Cahaya kemasan menyelimuti seluruh prajurit elit Qinku. Senjata di tangan mereka kini memancarkan aura dingin, dengan anak panah yang berkilau sangat tajam. Jangkauan serangan mereka meningkat drastis, mengunci setiap wolf warrior yang ada di area depan. Ting, 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 suara tembakan arbalet semakin cepat, dan dalam waktu kurang dari 1 menit, seluruh wolf warrior telah tewas mengenaskan dan berubah menjadi tumpukan mayat yang tak bernyawa. Kekuatan tempur prajurit elit Qin benar-benar memuaskan. Aku pun mulai mengumpulkan batu energi yang jatuh. Setelah kembali mengumpulkan 150 energi, aku memulangkan pasukanku dan segera keluar dungeon. Sementara itu, di sebuah kota hitam raksasa yang melayang megah di angkasa berbintang luas, seorang tetua yang sedang bermeditasi, tiba-tiba membuka matanya. Anak muda yang sangat menarik. Dia berhasil melampaui rekorku. Namun tiba-tiba, suara trompet darurat bergema keras dari arah kejauhan. Sang tetua melangkah maju, dan sekejap kemudian, dia sudah berdiri tegak di langit atas kota. Dengan dahi berkerut, dia menatap ke depan dan mulai berseru pelan, "Naga air. Bangkitlah." Naga air raksasa sepanjang ratusan meter pun muncul. Sang tetua melompat ke atas kepalanya. Rasakan ngerinya musuh saat gelombang prajurit perkasa menyerbu keluar dari benteng kota besar itu. Di bawah langit berbintang, mereka membantai berbagai ras di luar zona instansi pemula. Saat asyik menundingkan cara membantu Liu Yun lulus ujian resmi, mereka tiba-tiba terdiam terpaku. Tak ada yang mengira Liu Yun keluar secepat ini, namun mereka tak terlalu menghiraukannya. Wajar jika ia lelah setelah melibas instansi berturut-turut, keluar lebih awal bukanlah masalah besar. Tiba-tiba, Shen Wudi berteriak histeris. Sudah level 3. Seketika, semua mata tertuju padanya. Level Liu Yun melonjak drastis. Seorang pria kekar dengan gemetar menunjuk ke papan peringkat. Lihat, peringkat pertama telah berubah. Rekor Xiao Zhu akhirnya tumbang. Semua orang terperangah tidak percaya. Kejutan besar menyelimuti mereka. Rekor legendaris yang diukir Xiao Zhu selama lebih dari 100 tahun telah dilampaui. Dari 10 menit menjadi 8,5 menit saja. Dia sama sekali tidak lelah. Ia justru membantai seluruh monster di instansi. Sebagai guru, Yu Shizan benar-benar dibuat terpana. Saking girangnya, ia sampai tak bisa berkata-kata. Nama Xiao Zhu bukanlah sosok sembarangan. Ia adalah penguasa perang top 10 di Kekaisaran Xiangxia dengan pasukan naga air yang langka. Unit level dewa yang diakui dunia. Xiao Zhu adalah pilar kekuatan agung bagi kekaisaran besar itu. Ia menjaga tembok besar bintang di kota naga hitam dengan kekuatan naga air yang melegenda. Sosok tak terkalahkan bagi umat manusia, namun rekornya dipatahkan oleh pemuda yang nyaris dikeluarkan. Seberapa mengerikan pasukan manusia milik Liu Yun hingga mampu melampaui sang pemanggil naga air? Bukankah seharusnya pasukan manusia itu lemah secara alami? Semua orang masih tenggelam dalam syok. Tiba-tiba, sebuah bayangan meledak dengan energi murni dan menerjang cepat ke arahku. Bocah ajaib. Pilihanku memang tak pernah salah. Shen Wudi menyeringai sangat lebar padaku. Senyumnya begitu lebar seolah wajahnya akan terbelah saking bahagianya mendengar kabar luar biasa ini. Aku pun menjawab tenang, "Kakek Shen, sepertinya aku tak bisa bekerja di pabrikmu lagi." Seketika, Shen Wudi terhempas oleh gelombang. Yu Shizan kini telah berdiri tepat di hadapanku. Luar biasa, Liu Yun. Aku tak menyesal telah merekrutmu sebagai siswa khusus saat itu. Sebelum aku sempat bicara, ia melanjutkan, "Liu Yun, bolehkah aku melihat unit pasukan milikmu?" Mendengar permintaan itu, semua orang di sekitarku menatap dengan penuh rasa ingin tahu yang besar. Aku mengangguk tenang. Dengan satu lambaian, prajurit dinasti Qin perkasa muncul dari pusaran dimensi. Yu Shizan dan yang lainnya langsung maju untuk memeriksa karakteristik prajurit dinasti Qin tersebut. Namun, mereka segera menyadari bahwa unit manusiaku tak sebanding dengan naga air milik Xiao Zhu. Bahkan rasanya mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan unit tingkat tinggi lainnya saat ini. Melalui ekspresi mereka, aku sudah bisa menebak apa yang sedang mereka pikirkan tentang pasukanku. Aku hanya bisa tertawa dalam hati melihat reaksi mereka yang meremehkan kekuatan sejati ini. Aku tak takut memamerkan pasukan elit Qin, karena rahasia kekuatan mereka tersembunyi di balik penampilan. Bagi Yu Shizan, prajurit elit Qin level 3 ini tampak biasa saja tanpa ada keanehan. Status mereka hanya 35 poin, lebih kuat dari prajurit biasa, tapi tidak dianggap spektakuler. Setelah terdiam cukup lama, suasana di tempat itu menjadi sangat hening dan penuh ketegangan.
Shen Wu di akhirnya bertanya dengan nada bingung. Liu Yun, bagaimana sebenarnya kau melakukannya? Pasukan elit Qin ini, selain perlengkapan yang berlebihan, tak terlihat memiliki keunggulan yang menonjol. Namun nyatanya, pasukan inilah yang baru saja mencetak rekor instansi yang sangat mustahil dicapai. Mereka tak habis pikir. Saat aku bimbang ini mengungkap kebenarannya, Yu Shizhen tiba-tiba berseru. Sesosok prajurit duyung bersenjata trisula tiba-tiba dipanggil oleh Yu Shizhen ke hadapan kami semua. Prajurit Triton itu membungkuk hormat di depan Yu Shizhen dengan aura yang sangat berwibawa. Ia menghentakkan harpunnya, menciptakan kubah pelindung air yang langsung mengisolasi aku dan Yu Shizhen. Aku terkejut melihat layar transparan itu. Yu Shizhen tersenyum hangat, jangan khawatir, ada rahasia. Apa kau sudah benar-benar menyadari bakat unikmu? Akhirnya, aku pun mengangguk untuk mengakuinya. Jawaban itu nyata. Tatapan Yu Shizhen padaku kini dipenuhi rasa puas yang mendalam. Di saat aku memutar otak untuk meyakinkan sang direktur, sebuah peringatan datang. Wajah Yu Shizhen mendadak serius. Li Yuna, ingatlah, jangan pernah ungkap bakatmu pada siapapun. Bahkan padaku sekalipun. Aku tersentak, namun segera memahami niat tulus pria tua itu. Di era yang kejam ini, bakat seorang master prajurit adalah kartu as yang mematikan. Sekali kartu asmu terbongkar, maut akan menjemput tanpa peringatan. Yu Shizhen sedang membagikan pengalaman hidupnya. Nasihat emas ini menyentuh lubuk hatiku. Para pahlawan kekaisaran Shanxia benar-benar layak dihormati. Pengorbanan mereka demi kekaisaran tak ternilai. Aku pun mengangguk dengan penuh tekad. Aku menyesali kecerobohanku, jika bakat pengganda 10 kali dan transfer damage-ku terbongkar. Ribuan petarung kuat dari kekaisaran lain pasti akan mengincarku. Meski bakat pasif ini tampak mustahil dikalahkan. Namun, bukan berarti tak ada celah. Kekuatan prajurit ikan milik Yu Shizhen saja sudah sangat mengerikan. Dalam sekejap, dia mampu membantai seluruh pasukan elit dengan berbagai tipe unit. Aku hanyalah mangsa empuk jika tidak waspada. Aku harus segera bangkit dan menjadi lebih kuat. Aku harus bertambah kuat secepat mungkin. Melihat tekad di wajahku, Yu Shizhen mengangguk bangga. Tenanglah, di wilayah Provinsi Laut Timur ini, keselamatanmu masih terjamin sepenuhnya. Nak, apa ada yang bisa kubantu sekarang? Seketika, mataku berbinar penuh harap. Tanpa ragu sedetik pun, aku langsung berseru kencang. Batu energi. Yu Shizhen tertawa pasrah, lalu memberikan sebuah kantong penyimpanan. Aku pun langsung menyambarnya. Kubuka kantong itu dengan cepat. Di dalamnya, terpancar kilauan perak dari batu-batu energi yang murni. Tepat 50 butir. Itu berarti aku mendapatkan total 5.000 poin energi. Terima kasih, Direktur. Dengan ini, aku bisa memperkuat seluruh pasukan unitku. Seolah tahu isi pikiranku, Yu Shizhen berkata, aku bisa memberimu lebih, tapi dengarlah baik-baik. Jumlah unit yang banyak bukan jaminan kekuatan sejati seorang master. 3 dari 10 pemimpin terkuat kekaisaran Xianxia, bahkan hanya memiliki sedikit unit elit. Fokus pada kualitas adalah kunci kekuatan. Aku tersentak, lalu mengangguk paham pada nasihat sang direktur. 7 hari lagi ujian antar 3 sekolah dimulai. Jangan terlalu memusingkan hasilnya nanti. Akademi kedua akan selalu mendukungmu. Patua itu lalu mengeluarkan sebuah plakat hitam misterius. Aku merasakan aura berat dari plakat itu. Ini plakat ilusi, pakailah untuk menyembunyikan identitasmu. Selama musuh tak lebih tinggi 10 level darimu, mereka tak akan bisa melihat level dan jumlah pasukanmu. Ini adalah pusaka dari guruku, Sang Master Agung Chia, di masa lalu. Kuberikan ini padamu. Jadilah pedang suci yang melindungi rakyat kita di masa depan. Mendengarnya, aku menggenggam erat plakat itu. Aku berjanji tidak akan mengecewakanmu, Direktur. Yu Shizhen tersenyum puas. Dengan satu lambaian tangan, dia menarik kembali seluruh prajurit Tritonnya. Perisai air yang menyelimuti kami pun hancur berkeping-keping. Shen Wudi dan yang lainnya segera mendekat. Mereka tampak sangat tidak sabar dan ingin segera mengetahui apa yang terjadi. Namun, Yu Shizhen langsung melangkah menuju kantornya, membungkam semua pertanyaan yang ingin mereka ajukan. Kita akan bahas soal ujian 3 sekolah nanti. Ucap Yu Shizhen dengan nada bicara yang sangat tegas. Chen, kawan lama, apakah si Leon itu yang menjadi penguji dalam kompetisi 3 sekolah kali ini? Katakan padanya, jika dia berani mengeluarkan muridku, aku sendiri yang akan mematahkan kakinya. Hatiku terasa hangat. Dilindungi seperti ini ternyata sangat melegakan. Aku pun menatap kembali plakat ilusi itu. Tanpa syarat level, memberikan 10 poin agility dan 10 poin konstitusi. Benar-benar item yang luar biasa. Efeknya mampu menyembunyikan level dan jumlah pasukanku dari mata-mata musuh yang berbahaya. Kecuali bagi mereka yang levelnya 10 tingkat di atasku. Aku sangat puas dengan statistik item ini. Tak hanya efek penyembunyi statusnya yang hebat, tambahan atribut dasarnya pun sangat menguntungkan. Bayangkan, 10 poin agility dan 10 poin konstitusi sekaligus. Ini adalah harta karun yang tak ternilai. Karunia ini sungguh luar biasa bagi seorang panglima perang baru menurut Yu Shizhen. Harta pemberian Chiao Seu sang pengendali naga kini resmi menjadi milikku seutuhnya. Ini membuktikan betapa ia menghargaiku, lalu segera aku mengaktifkan kartu ilusi. Aku memilih mengisi tenaga di kafetaria sejenak sebelum lanjut memburu monster. Kini aku telah mencapai level 3-5 di gerbang pertempuran. Senja mulai turun, dan suasana di depan dungeon tampak begitu lengang. Segel kekaisaran segera kutempelkan pada mesin pemindai untuk verifikasi identitas resmi.
Izin diberikan, pusaran portal muncul seketika dan aku langsung melangkah masuk. Begitu portal menghilang, para siswa yang beristirahat mulai berbisik penuh tanya. Apa yang terjadi? Suara mesin pemberitahuan barusan terdengar sangat tidak biasa. Apakah mataku salah lihat? Sosok tadi sangat mirip dengan si pecundang itu. Dia pasti masih terjebak di zona pemula, sementara aku tiba di perkemahan. Aku berada di sebuah kamp yang terlihat sangat sederhana dan cukup rapuh. Hanya ada gubuk jerami rayot dan pagar kayu yang mengelilingi tempat ini. Tiba-tiba, gerombolan orc terlihat berlari menerjang ke arah perkemahan dari kejauhan. Dengan satu isyarat tangan, 12 prajurit elit Qin langsung bersiaga penuh. Anak panah melesat cepat menghujam para monster sebelum mereka menyentuh pagar kayu. Orc level 3 tewas. Pengalaman bertempur di zona menengah ini jauh berbeda. Di sini, setiap komandan harus mempertahankan markas dari gempuran musuh yang brutal. Jumlah monster akan terus berlipat ganda dari hitungan jari hingga menjadi ratusan. Tingkat kesulitan pun meroket, bahkan melampaui ancaman monster level 8 di luar. Banyak siswa tahun kedua sekalipun yang masih kesulitan menaklukkan tantangan berat ini. Mereka seringkali gagal total sebelum berhasil menyelesaikan seluruh misi di zona menengah. Namun bagiku, pertahanan kami ini hanyalah sebuah permainan yang sangat sederhana. Tak perlu repot mencari, biarlah para monster itu sendiri yang menjemput maut. Sambil mengatur pertahanan, aku mengeluarkan kantong energi berharga pemberian dari Yusizan. Segel kekaisaran bersinar keemasan, menyerap 50 batu energi dalam sekejap mata. Total energiku kini melonjak drastis mencapai angka 6.205. Aku sangat puas melihat tumpukan energi dari jimat yang melimpah ruah ini. Ditambah bonus pemecah rekor peringkat pertama, pundi-pundi energiku semakin tidak masuk akal. Gabungan seluruh batu energi sebelumnya membuat permata kekaisaran ini meluap dengan kekuatan. Dari kejauhan, pasukan orc bawahan mulai bergerak mendekat dalam jumlah besar. Senyum penuh percaya diri terukir saat aku mulai memanggil pasukan elit Qin. Permata di dadaku bergetar hebat, memicu pusaran energi emas yang sangat menyilaukan. Prajurit elit, Qin level 3, mulai bermunculan dari dalam pusaran cahaya tersebut. Tak kurang dari 18 prajurit bersenjata lengkap kini memperkuat barisan pertahananku. Nasihat Yusizan memang tepat, jumlah unit bukanlah segalanya bagi seorang panglima. Menguasai jenis unit terbatas jauh lebih mematikan daripada memanggil ribuan sampah. Banyak pemula hanya haus akan jumlah namun, akhirnya kehilangan kendali saat bertempur. Pasukan mereka pun hancur, namun aku memiliki berkah 10 kali lipat surga. Prajurit faksi Qin milikku secara alami jauh lebih kuat dari unit selevel. Kekuatan mereka melampaui batas normal, siap menghancurkan siapapun yang menghalangi jalan. Apalagi dengan kehadiran Bei Cui, sang pahlawan yang dilahirkan untuk memimpin medan perang. Memimpin jutaan pasukan pun baginya sangat mudah, apalagi hanya 30 unit. Menghadapi gelombang goblin kedua, Bei Cui dengan tenang memerintahkan pasukannya untuk segera bertindak. Melihat situasi yang terkendali dengan mudah, aku merasa dungeon ini sama sekali tidak memberikan tantangan. Monster-monster itu tumbang jauh dari pagar pembatas. Sayangnya, item yang terjatuh belum bisa kuambil sekarang. Aku harus menunggu semua monster mampus terlebih dahulu. Hal ini membuatku sedikit tidak sabar. Saat memanggil 18 prajurit Qin perkasa, terungkap bahwa unit level 3 butuh 200 poin energi. 3.600 poin energi ludes seketika, menyisakan kurang dari 3.000 poin saja. Persediaan energiku mulai menipis. Ternyata mempertahankan pasukan di medan tempur butuh asupan energi yang besar. Saat ini jumlah pasukanku masih sedikit sehingga konsumsinya belum terasa. Namun di masa depan nanti, ketika level dan jumlah pasukanku meledak, konsumsi energi di setiap pertempuran pasti akan sangat luar biasa. Aku harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak energi. Untungnya, gelombang monster ini membuat levelku melesat. Kecepatannya melampaui dungeon pemula. Hanya dalam 1 jam, bar pengalaman level 3 ku sudah terisi setengah. Padahal, musuh yang menyerang camp saat ini hanyalah sekumpulan goblin lemah level 3. Aku yakin bisa mencapai level 5 malam ini. 1 jam kemudian, monster level 4 mulai bermunculan. Tapi tetap saja, monster-monster itu langsung tewas hanya dengan satu serangan panah dari prajurit Qinku. Aku pun mulai kehilangan minat. Setelah memerintahkan pasukan untuk terus membantai, aku memutuskan pergi. Aku langsung merebahkan diri di dalam gubuk pusat camp. Tak butuh waktu lama bagi diriku. Suara dengkuranku mulai terdengar. Ini bukan karena aku malas, tapi karena tubuhku kelelahan luar biasa. Aku telah mengumpulkan batu energi seharian penuh. Malamnya, Lin Kexu datang membawakan camilan ke kamarku. Setelah sempat ragu sejenak di depan pintu, dia akhirnya memberanikan diri untuk mengetuk pelan. Namun tak ada jawaban. Gadis itu menatap makanan di tangannya, lalu mencoba mengetuk sekali lagi. Liu Yun tetap tidak membukakan pintu. Lin Kexu mulai cemas, mengira dia masih terjebak di dungeon. Siang tadi, dia tahu Liu Yun berhasil memanggil pasukan, tapi kecemasannya tetap tidak bisa hilang. Dia tak menyangka Liu Yun akan langsung berlatih sekeras ini di hari pertama pemanggilan pasukan. Sambil menghela napas panjang, dia meletakkan makan malam itu di depan pintu lalu kembali ke kamarnya. Namun dia tidak beristirahat. Sebaliknya, dia mengambil ponsel dan menghubungi seseorang bernama Kakak Xiaoro. Dia meminta izin bergabung dalam misi kabut besok. Setelah urusannya selesai, dia pun menutup teleponnya. Pagi pun tiba. Aku terbangun di dalam gubuk tanpa tahu sudah berapa lama aku tertidur. Saat melangkah keluar, tak ada satupun monster yang tersisa hidup di sekitar perbatasan camp. Hamparan mayat monster berserakan, sementara 30 prajurit elit Qinku masih berdiri tegak tanpa luka. Aku tahu status pasukanku jauh lebih unggul,
Tapi hasil pembantaian tanpa celah ini tetap mengejutkan. Tak ada satupun laporan cedera yang kuterima. Pasukanku benar-benar mendominasi medan perang malam tadi. Karena tidak ada satupun musuh yang berhasil mendekat, aku bisa tidur dengan sangat nyenyak. Namun melihat pagar pertahanan yang hancur lebur, aku bisa membayangkan betapa ganasnya pertempuran semalam. Gelombang terakhir monster dungeon tingkat menengah ini pasti dipenuhi oleh kengerian yang luar biasa. Kabarnya ada ratusan bos orc level 5 yang menyerbu. Master level 10 pun akan kesulitan menahannya, namun prajurit kingku tak tergoyahkan. Tak satupun monster diizinkan melangkah masuk ke area gubukku. Kekuatan prajurit Agung King benar-benar tak terbantahkan. Setelah tertegun sejenak, aku menarik mereka kembali. Biarkan mereka beristirahat di dalam jimat. Sementara itu, aku mulai berjalan memeriksa tumpukan mayat monster. Aku pun mengecek statusku. Luar biasa, levelku kini sudah mencapai level 5 dengan progres 18%. Selama setengah jam, aku mengumpulkan ratusan batu energi dari ribuan bangkai monster yang tewas. Total energiku bertambah 1400 poin. Aku juga berhasil mendapatkan sebuah pelindung lengan besi. Armor lengan orc besi hitam level 3, memberikan tambahan kekuatan sebanyak 5 poin. Lumayan juga. Hasil dari dungeon ini sungguh melimpah. Dungeon perang level 2 memang tempat terbaik untuk grinding. Tapi karena sekarang aku sudah mencapai level 5, saatnya mencari tantangan di dungeon yang lebih tinggi. Mungkin ini terakhir kalinya aku datang ke sini. Petualangan sesungguhnya baru saja dimulai. Sambil membawa segudang hadiah, aku melangkah keluar dari portal instansi. Namun, tepat saat pusaran dimensi itu memudar, puluhan murid akademi kedua terpaku saat melihatku melangkah keluar dari gerbang instans menengah itu. Tatapan mereka penuh ketidakpercayaan, namun aku sama sekali tak sudi membuang waktu untuk mereka. Aku berjalan tenang menuju asrama, meninggalkan para siswa yang masih mematung karena syok berat. Bertahan semalam dan naik 3 level dalam satu hari? Hal itu benar-benar di luar nalar mereka. Seseorang bergumam ragu, berspekulasi apakah Hyun adalah anak orang kaya yang menggunakan cara curang. Dia pasti membeli barang mahal dan jimat peningkat pengalaman dari toko rahasia, untuk bisa secepat itu. Tanpa bantuan itu, mustahil pasukan manusia biasa bisa naik 3 level hanya dalam waktu sekejap. Sesampainya di depan pintu kamar, kutemukan bungkusan makanan dan pesan singkat dengan tulisan tangan rapi. Aku langsung mengenali tulisan sang inkuisitor, lalu segera bergegas menuju ke asramanya untuk menemuinya. Tak ada jawaban saat aku mengetuk pintunya, jadi aku kembali ke kamar untuk menyantap makanan itu. Usai makan, aku memeriksa jendela status. Kini keempat atribut utamaku telah berhasil mencapai level 5. Semuanya meningkat hingga 50 poin. Meski belum setara prajurit King, tubuhku terasa jauh lebih kuat. Selain itu, 4 perlengkapan baruku memberikan tambahan kekuatan yang sangat signifikan bagi seluruh tubuhku. Konstitusi 12 dan kelincahan 13. Dengan senjata, aku kini setara dengan prajurit tempur elit. Atribut para prajurit King di level 5 juga mengalami peningkatan kekuatan yang sangat luar biasa hebat. Semua atribut mereka mencapai 650 poin, namun aku menyadari ada harga yang mahal. Memanggil satu unit level 5 membutuhkan 300 poin energi jimat. Konsumsi energinya semakin gila. Kedepannya, pemanggilan unit level tinggi akan menguras lebih banyak energi. Aku harus bekerja ekstra keras. Setelah menghitung total konsumsi, aku menyadari bahwa cadangan energiku saat ini sama sekali tidak mencukupi. Demi memperbanyak pasukan, aku wajib mencari sumber energi lain. Aku tak bisa terus mengandalkan keberuntungan. Direktur Yu memang memberiku 5.000 poin energi, namun dia tidak menjanjikan bantuan tambahan lagi. Si patua itu secara tersirat telah memberi isyarat bahwa aku harus mulai berjuang sendiri. Aku harus mencari batu energi secara mandiri. Mengemis padanya hanya akan menjatuhkan harga diriku saja. Jika aku berani meminta lagi, mungkin kakek tua itu akan menjewer telingaku sambil mengomel habis-habisan. Mungkin aku hanya akan diceramahi panjang lebar. Sekarang, aku benar-benar harus mengandalkan kekuatanku sendiri. Meski sudah level 5, dungeon, perang di akademi ini terasa kurang efektif bagi perkembangan pasukanku. Masalahnya, dungeon, tingkat lanjut di akademi kedua hanya mampu menampung maksimal 5 orang saja. Murid-murid yang mengantre di gerbang tadi sebagian besar menunggu giliran untuk masuk ke dungeon tersebut. Jika ikut mengantre, aku hanya bisa masuk beberapa kali sehari. Efisiensinya benar-benar terlalu rendah bagiku. Aku bisa tertinggal saat evaluasi resmi nanti. Namun, tiba-tiba aku terpikirkan tentang dungeon, alam liar. Karena efisiensi di akademi sangat buruk, dungeon, terbuka di alam liar adalah pilihan paling tepat. Aku baru saja menembus level 5, syarat minimal untuk memasuki wilayah dungeon, terbuka yang berbahaya. Selain itu, tingkat pengalaman dan kualitas barang jarahan di alam liar jauh lebih menjanjikan. Tempat itu jauh lebih baik dari akademi. Mengenai keamanan, aku sama sekali tidak merasa khawatir. Prajuritku di level 5 memiliki atribut dimensi yang mencapai 1.300 poin yang luar biasa. Itu setara dengan unit level 20 milik orang lain. Prajurit Elite King sungguh tak tertandingi. Mereka bahkan sanggup bersaing dengan pasukan level 10 ke atas di bawah komando para petinggi. Menghadapi Warlord, level 20 pun bukan masalah besar. Baiklah, saatnya bersiap untuk segera berangkat. Pertama, aku menuju gudang senjata untuk menukar hasil jarahan kemarin menjadi poin kredit akademi. Seluruh poin itu kemudian kutukar dengan berbagai perlengkapan bertahan hidup untuk digunakan di alam liar. Setelah semuanya tersimpan di ruang jimat, aku naik bus sekolah menuju pinggiran kota Dongguai. Di sepanjang jalan, bus terus berhenti menjemput para warlord,
muda yang terlihat seperti murid akademi. Ada murid akademi pertama berseragam emas, dan murid akademi ketiga dengan ban lengan merah darah. Saat melihat seragam akademi keduaku, mereka semua langsung menunjukkan tatapan penuh permusuhan dan kebencian. Aku hanya tersenyum tipis. Drama kecil seperti ini tak akan sanggup menghentikan langkah besarku hari ini. Setengah jam berlalu hingga aku tiba di gerbang kota. Segel kekaisaran segera kupindai pada mesin akses. Penjaga gerbang terbelalak saat melihat statusku di layar, level 5. Kau pasti bercanda, nak. Ini bukan dungeon pemula milik akademimu. Pikirkan baik-baik sebelum nyawamu melayang di luar sana. Aku hanya mengangguk tenang sambil berterima kasih. Tanpa kata lagi, dia membiarkanku melewati batas kota. Baru beberapa langkah kakiku menginjak dunia luar, atmosfer mencekam mulai menyelimuti sekelilingku. Raungan monster buas menggema dari balik hutan jauh. Tanpa ragu, aku langsung membuat isyarat tangan. 3 prajurit Elite Team kupanggil untuk mengawal perjalananku. Kami melaju menuju dungeon di depan kami. Sepanjang jalan, para master pasukan lain juga memanggil pelayan mereka. Berbagai makhluk mistis mulai bermunculan. Setelah meninggalkan perlindungan kota, banyak pasang mata yang mulai memperhatikan kehadiranku dengan sinis. Mengetahui pasukanku hanyalah prajurit manusia, mereka mencibir. Namun, bagiku ejekan mereka hanyalah angin lalu. Rata-rata master di sini masih di bawah level 20. Jika bertarung, mereka bukan tandinganku. Setengah jam kemudian, menara kuno itu terlihat. Aku akhirnya tiba di pintu masuk dungeon terbuka. Pusaran energi raksasa berputar hebat di sana. Aura mistis terpancar dari lubang dimensi tersebut. Cahaya merah muda berpendar sesekali dari portal. Banyak petarung sedang sibuk membentuk tim di sana. Dungeon bernama Kota Tua ini adalah wilayah khusus tim. Tak ada master yang berani masuk sendirian. Alun-alun di depan dungeon dipenuhi teriakan master mencari rekan. Suasana di sana sangat riuh rendah. Namun, saat aku melintas dengan tenang di hadapan mereka, suasana mendadak berubah menjadi hening. Mereka yang sedang mencari anggota tim berhenti berteriak. Tatapan mereka semua kini tertuju padaku. Beberapa master independen mulai tertawa terbahak-bahak. Mereka memandangku seolah-olah aku adalah orang gila. Benar-benar idiot. Masih ada yang memakai pasukan manusia? Apa ini jenius dari akademi kedua? Mereka menghina sistem pendidikan akademiku dengan nada merendahkan. Aku sama sekali tak memedulikan gonggongan mereka. Namun, Becu mendadak menghunus pedang panjangnya dengan geram. 2 prajurit kin lainnya pun ikut bersiap. Dentuman logam bergema tajam saat pedang mereka terhunus. Aura membunuh yang pekat meledak dari mereka. Tekanan dari para prajurit kin membuat tawa mereka terhenti. Namun, para veteran tetap menatapku remeh. Ini bukan sekolah, bocah. Sembunyikan taringmu jika tak ingin mati konyol di tempat ini. Kau pikir pasukan manusia level 5 bisa membuatmu tak terkalahkan? Benar-benar pemuda yang naif. Aduh, paman, aku takut sekali. Ejek salah satu dari mereka. Siswa akademi lain pun menatapku kesal. Mereka menganggapku telah mempermalukan nama akademi. Tanpa membalas, aku hanya memberi isyarat tangan kecil. Ketiga, prajuritku menyarungkan pedang dengan serempak. Mereka mengikutiku berjalan, tegap menuju pintu masuk utama. Segel kekaisaranku tempelkan tepat pada pusaran merah tersebut. Seketika, sebuah pesan sistem muncul di benakku. Anggota tim tunggal, Leon. Apakah Anda yakin ingin mengonfirmasi entry ke dungeon ini? Tanpa keraguan sedikit pun, aku melangkah maju. Tubuhku langsung tertelan oleh cahaya pusaran energi. Hentikan. Jangan masuk. Teriak seorang senior dengan panik. Namun, bayanganku sudah hilang di telan portal. Apa dia sudah gila? Itu adalah dungeon khusus untuk kelompok besar. Siswa dari akademi kedua itu berteriak cemas. Namun, orang-orang di luar justru tertawa melihat kenekatanku. Bocah itu tak tahu aturan main Kota Tua, sekali masuk, tak ada jalan kembali dengan mudah. Hanya bisa keluar lewat jalur teleportasi di dalam. Dia benar-benar nekat menantang maut sendirian. Semangat masa muda yang sangat bodoh. Akademi kedua akan kehilangan satu talenta hari ini. Wajah senior yang mencoba memperingatiku tadi berubah pucat. Dia tahu konsekuensi fatal dari tindakan soloku. Dengan tangan gemetar, dia segera mengeluarkan ponselnya. Dia langsung menghubungi Profesor Wang untuk melapor. Profesor, ini King Xing, terjadi situasi darurat. Dia menceritakan segalanya dengan nada bicara yang sangat cepat. Meskipun tak mengenal Leon, dia tak bisa membiarkan juniornya mati, apalagi hanya membawa pasukan manusia. King Xing memutuskan untuk bertindak demi keselamatan juniornya. Sementara itu, di aula pertemuan akademi, Yu Shizan sedang memimpin rapat penting bersama seluruh pengajar. Suasana di dalam ruangan tampak sangat formal. Seorang guru menjawab teleponnya dengan sangat hati-hati. Wajahnya menegang saat menatap Shen Wudi di sampingnya. Dengan wajah pucat pasi, dia berbisik gemetar, "Maaf Tetua Shen, ada murid baru yang hanya membawa pasukan manusia. Dia nekat menerjang dungeon Kota Tua sendirian. Aku akan segera mengurusnya setelah rapat ini selesai, Shen Wudi." Mendengar laporan itu, ekspresi Shen Wudi berubah drastis. "Apa katamu? Murid baru itu membawa pasukan jenis apa?" Suara Shen Wudi menggelegar tanpa ragu. Seketika membuat semua orang di dalam ruangan tersentak dan menoleh padanya. Profesor muda bernama Wang Tao langsung gemetar ketakutan di bawah tatapan tajam itu. Unit manusia, Tuan?" "Benar, unit manusia level 5. Ada apa dengan Anda, Tetua Shen? Apa Anda mengenal murid tersebut?" Detik berikutnya, jubah hitam Shen Wudi berkobar hebat.
Aura kegelapan yang mengerikan meledak di sekeliling tubuhnya. Para guru muda sontak mundur karena ketakutan. Shen Wudi, apa yang kau lakukan? Teriak Yu Shizan dari depan ruangan. Bukannya tenang, Shen Wudi justru menunjuk Yu Shizan dan berteriak murka. Yu Shizan, dasar kau tua bangka bodoh. Sudah kubilang buatkan jalur khusus di dungeon tingkat lanjut untuknya, tapi kau malah keras kepala menolaknya. Sekarang lihat hasilnya. Jenius sehebat dia terjebak di sana sendirian karena kebebalanmu itu. Jika sampai terjadi sesuatu padanya di sana, aku bersumpah tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Amukan Shen Wudi membungkam semua orang, namun para petinggi institut kedua mulai menyadari siapa yang dia maksud. Mereka segera paham bahwa orang itu adalah Lu Yun. Tapi ini baru hari kedua, bagaimana mungkin dia menembus level 5 hanya dalam semalam? Mustahil. Yu Shizan yang tadinya marah kini ikut terbelalak kaget bercampur heran. Namun, saat mengingat bakat mengerikan yang dimiliki Lu Yun, sang tetua mencoba untuk menenangkan dirinya kembali. Hal itu justru membuat Shen Wudi semakin gelisah. Dungeon Kota Tua adalah neraka bagi pasukan level 10 sekalipun. Sangat mustahil menaklukkannya sendirian. Apalagi, Lu Yun baru memulai perjalanannya sebagai pengendali pasukan belum genap 2 hari. Meskipun kecepatan peningkatannya sangat luar biasa, namun dungeon terbuka jauh lebih mematikan daripada tempat latihan biasa. Tempat itu bisa menjadi kuburan baginya. Pikiran akan bahaya yang mengancam Lu Yun membuat Shen Wudi makin kalap. Saat dia hendak memaki lagi, Yu Shizan mengirimkan sinyal transmisi suara rahasia yang mendadak menenangkan emosinya. Tenanglah, ini hanya tantangan kecil baginya. Mendengar itu, amarah Shen Wudi perlahan mereda. Dia mulai berpikir jernih. Benar juga, monster yang sanggup mencapai level 5, dalam 2 hari takkan mungkin tumbang di tempat seperti itu. Paling buruk, dia bisa melarikan diri menggunakan sihir teleportasi dari dalam. Dasar kau rubah tua yang licik. Setelah menyadari hal tersebut, Shen Wudi menatap Yu Shizan sambil mendengus kesal dan mengejeknya dalam hati. Sementara itu, di dalam kegelapan dungeon, Bai Qi langsung mengunus perisai perunggu raksasanya dengan sangat gagah. Formasi pertahanan pun segera digelar. Para prajurit elit Qin bersiaga dengan aura yang sangat mengancam lawan. Dari pusaran energi, dinding perisai baja terbentuk sempurna di sisiku, tak menyisakan celah sedikit pun bagi musuh. Aku menatap kota kuno yang menjulang ratusan meter di depanku. Atmosfernya sungguh mencekam dan penuh aura kematian. Di hadapanku, ratusan prajurit tengkorak telah berbaris rapi, siap mencabik siapapun yang berani mendekati gerbang kota. Tak ada pilihan lain, aku harus membasmi